Perkenalkan, nama saya Felicitas Oda, saya dari PKK 5. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang polisilogisme dan sorry test. Apa itu polisilogisme? Polisilogisme adalah bentuk silogisme tersusun yang dapat disebut sebagai silogisme standar. Polisilogisme ini juga berbentuk silogisme yang tidak beraturan. Nah, jadi polisilogisme ini merupakan suatu bentuk penyimpulan yang berupa pengaitan beberapa silogisme, sehingga konklusi sebelumnya menjadi premis pada silogisme berikutnya. Dalam polisilogisme, silogisme yang pertama itu disusun secara lengkap. Kemudian, konklusinya digunakan sebagai premis silogisme berikutnya. Kemudian, konklusi yang kedua dijadikan lagi premis silogisme untuk yang selanjutnya dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah polisilogisme ini bentuk dari silogisme yang tidak beraturan atau juga disebut silogisme majemuk. Nah, sedangkan dalam sorry test, konklusi silogismenya itu dihilangkan kecuali konklusi yang terakhir. Ilmuwan Bakri juga mendefinisikan bahwa sorry test sebagai suatu bentuk silogisme yang premisnya selalu berkaitan, di mana terdiri dari dua proposisi. Konklusi sorry test berbentuk hubungan antara salah satu trem proposisi yang pertama dengan salah satu trem proposisi yang terakhir, dan keduanya itu bukan trem pembanding. Menurut dari bentuknya, sorry test adalah silogisme yang premisnya terdiri atas lebih dari dua proposisi. Sorry test memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, proposisi berbentuk proposisi standar atau kategoris. Yang ketiga, predikat konklusi muncul di premis yang pertama. Dan yang keempat, setiap proposisi berikutnya muncul dengan trem yang sama dengan proposisi yang sebelumnya. Sekarang kita ke contohnya. Orang baik adalah orang yang suka menolong. Kita garis bawahi, orang baik itu S, adalah orang yang suka menolong itu M. Orang yang suka menolong adalah orang yang berjiwa sosial. Kita garis bawahi, orang yang suka menolong itu M, dan orang yang berjiwa sosial itu P. Orang yang berjiwa sosial adalah orang yang dermawan. Kita garis bawahi, orang yang berjiwa sosial itu P, dan orang yang dermawan itu Q. Orang yang dermawan disukai banyak orang. Nah, kita garis bawahi lagi, orang dermawan itu Q, dan disukai banyak orang itu R. Jadi kesimpulannya adalah orang baik disukai banyak orang. Nah, dari contoh tadi, kesimpulan yang ditarik dari masing-masing bagian haruslah merupakan satu-satunya kesimpulan yang mungkin diambil. Sekian penjelasan dari saya tentang materi polisilogisme dan sorry test. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih dan semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman.